Halo teman semuanya, selamat datang kembali di channel kita Wido WF. Kali ini kita akan bahas tes intelijen umum TU Logical Arithmetic ya. Di sini teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Mari kita langsung bahas saja dari nomor 1. Yang pertama di sini, kalau kita baca soalnya, Bambang meninggal kota A pukul 6.15 sampai di kota B pukul 9.45. Jadi rentan waktu ini sekitar berapa jam? Itu kita harus tahu dulu ya. Sekitar 3,5 jam kan, atau 3,5 jam, atau 3 jam 30 menit gitu. Nah, jika dia mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata, kecepatannya udah ada 60 km per jam, beristirahat 1 jam, berapa kilometer jarak A ke B gitu ya. Kalau di istirahat, kita nggak bisa ngitung waktunya juga dalam istirahatnya, karena ini bukan dalam bentuk perjalanannya, kalau kita mencari jaraknya. Nah, maka 1 jam ini kita kurangkan yang 3,5 jam tadi, maka berubah menjadi 2,5 jam, 2,5 jam waktu yang digunakan saat dia mengendarai mobilnya saja. Jadi, untuk mencari berapa kilometer jarak adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatan 60 km per jam dikali waktu di sini adalah 2,5 jam. Jam sama jam coret, maka tinggal kilometer saja. 60 kali 2,5 berarti 150 km. Gampang kan untuk nomor 1. Lanjut kita di nomor 2. Jika sebuah bus sangkar P luasnya 64 dan sisinya sama dengan X, berarti P itu 64, ya kan? Salah satu sisinya adalah X, berarti X juga kedua-duanya kan? Berarti berapa kali berapa yang 64, atau kalau dia persegi berarti 8 kali 8. Berarti nilai X adalah 8. Untuk yang kedua, Q adalah sebuah persegi panjang katanya, dimana salah satu sisinya 4. Persegi panjang ya, persegi panjang kali lebar. Salah satu sisinya 4, terserah lah mau P atau mau si L ya. 4, dan sisi lainnya Y gitu. Sisi lainnya Y kita ganti dengan Y ya. P sama dengan Q, berarti ini adalah si Q ya. Maka P sama dengan Q. Kalau P itu adalah 64, ya kan? Dan Q itu adalah Y kali 4, terus tentu si Y saja. 64 dibagi 4. Sama-sama bagi 2, kalau susah bagi langsung 4. Jika 2 per 2, 16 Y. Y 16, X 8. Apa di sini hubungannya? X itu kecil dari Y. X kecil dari Y ada ya. Ya kan? Selesai nomor 2. Kita di nomor 3. Jika seorang berjalan menempuh jarak 2,5 km, ini jarak. Terus dalam 5 menit ini waktu. Berapa kecepatan rata-rata perjalanan orang tersebut dalam 1 jam? Dalam 1 jam, ingat ya, jangan langsung aja. Berarti rumus kecepatan jarak dibagi waktu. Jarak bagi waktu, boleh kayak gitu ya. Jaraknya udah ada 2/5, waktunya karena dia minta jam, dan di sini dalam menit kita ubah dulu ke jam. 5 per 60 ya, kita bagi 60, sama-sama bagi 5, 1 per 12. 5 bagi 5, 1, 60 bagi 5, 12 gitu ya. Jadi bagi 1 per 12. Karena bagi kita ubah jadi kali, maka 12 per 1. 2 kali 12, 24 per 5. 24 bagi 5, 4,8 km. Ada ya jawabannya di D. Ya, coba kita lanjut nomor 4. Sebuah salib sumbu X dengan Y dengan titik pusat 0 dengan sumbu X ke arah timur dan Y ke arah utara diputar dengan titik 0 sebagai pusat putaran ke arah lawan. Itu maksudnya gimana guys? Salib kan, terus X, Y diputar kayak ini kan. Nah, jadi seperti itu bentuknya sekarang. Sehingga sumbu X lama dengan sumbu Y baru membentuk sebuah sudut 1200. 1200 sudah 360 lebih kan? Maka ini Y, ini X. Berarti kalau dia dari sini ke sini 120, tentu ini juga 120 kan? Maka X dan Y baru kalau kita ambil ke siku tentu jadinya ini 60. 60 juga kan? Ini 60 juga kan? Ah ya udah, 60 derajat jawabannya. Oke, masuk kita di nomor 5. Seorang siswa memperoleh nilai 91888878 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh rata-rata 85? Rata-rata ya. Rata-rata total semua data berarti 91 tambah 88 tambah 86 tambah 78 dibagi berapa orang, itu rata-ratanya menjadi 85 untuk 4 mata pelajaran ya. Berapa yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima? Yang kelima kita nggak tahu berapa nilainya gitu kan. Tambah X, ya kan? Agar dia memperoleh rata-rata 85. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data kita, bagi 5. Udah selesai itu nanti jadinya. Nah, maka di sini kalau kita totalkan, berubahkah dia menjadi
berapa guys? 85 kali 5. Ini kali silang aja dulu ya. Kalau dikali silang merubah menjadi 425. Ini kita tambahkan semua. Ini dikali silang ya untuk 425 ini. Terus yang di atas ini tambahkan semua 91888678 343 tambah X. Sama-sama dikurang 343 atau 343 kita pindah ke kanan. 343 berubahlah menjadi 82. Inilah nilai barunya. Gampang kan? Bikinkan aja sesuai ceritanya, jangan pusing gitu guys. Maka X-nya adalah 82, dapat di D jawabannya. Jadi nomor 6 ini lebih gampang ya. Sebuah bejana berbentuk silinder berisi air sepertiganya. Sepertiga dari silindernya atau sepertiga dari tabung itu ya. Berarti sepertiga dari tabung itu kita misalkan dengan A gitu. Sepertiga dari A. Jika ditambah 3 liter lagi, bejana berisi menjadi setengah A gitu. Berisi menjadi setengah A. Setengah A itu terjadi ketika sepertiga dari bejana ditambah 3 liter lagi yang ini. Itu bahasa matematikanya guys. Ya supaya nggak ada pecahannya, ini sama-sama kita kalilah dengan 6 semuanya ya. Setengah dikali 6 jadi 3A. Sepertiga dikali 6 2A. 3 dikali 6 18. A pindah ke kiri jadi 3A kurang 2A adalah 18. Maka jadinya di sini A saja 18. Dapat kan? Berapa kapasitas bejananya? 18. Oke. Berarti kita bikin bahasa matematikanya sesuai dengan ceritanya. Masuk kita nomor 7. Jika X rupiah dibagi merata pada N orang, setiap orang akan memperoleh bagian 60.000. Bikin bahasa matematikanya. Jika X rupiah dibagi merata pada N orang, akan memperoleh bagian 60.000. Kayak gitu aja guys. Kita bikin sesuai dengan cerita yang ini, ya kan? Terus, jika seorang lain bergabung pada kelompok di atas, ada orang lain bergabung pada kelompok di atas. Berarti orang lain itu N tambah 1, seseorang kan? Seseorang itu yang satu ini guys, tambah dia 1. Maka rupiah dibagi merata juga, seorang memperoleh 50.000. Berapa rupiah kah si X? Berarti si X yang ditanya. Nah ini kita kali silang aja, kali silang gitu ya. Nah yang pertama ini dapat X sama dengan 60.000 N. Yang kedua X sama dengan 50.000 N tambah 50.000 dikali silang kan? Karena di sini X-nya 60.000 N, di sini X-nya 50.000 N ditambah 50.000 kan X sama dengan X kan? Maka berubahlah dia menjadi 60.000 N sama dengan 50.000 N tambah 50.000. Oh, kenapa ini sama dengan ini gitu kan? Karena di sini kan si X 60.000. Di sini si X yang di kanan ini juga 50.000 N tambah 50.000 kan? Berarti boleh kita adu dia. 60.000 N itu sama dengan 50.000 N tambah 50.000. Ini pindah ke kiri atau sama-sama dikurang 50.000 N menjadi 10.000 N sama dengan 50.000 N. Jangan ragu juga ya, kenapa ini dapat 10.000. Ya kan? 60.000 kurang 50 ya. Kan 50 pindah kiri, itu bahasa sederhananya. Nah, jadinya 10.000 N, kalau N saja yang kita cari, maka 50.000 dibagi 10.000. Dapat 5 si N. N-nya 5, yang ditanya ini berapa rupiah kah si X, ya kan? X yang ditanya. Terserah kita mau pakai yang mana. Kita pakai yang ini juga boleh. Yang gampang aja ya. Gak usah yang ini. Karena sini tetap sama. Maka 60 sini X itu adalah 60.000 kali N. Nah maka si N-nya adalah si X-nya adalah 60.000 kali N. N-nya 5 kita dapatkan. Maka jadinya 300.000. Gampang kan? 300.000 di D. Nomor 8. Jika P tingginya 2 kali tinggi tabung Q dan jari-jarinya setengah dari tabung Q, perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q kita bikin dulu dalam bahasa matematikanya ya. Jika tabung P tingginya 2 kali tabung Q, tabung P tingginya, tinggi P itu adalah 2 kali tabung tinggi si Q kan? Nah, itu udah kita bikin bahasa matematikanya. Terus yang kedua katanya di sini jari-jarinya setengah dari tabung Q. Berarti jari-jari si P itu setengah dari jari-jari si Q. Nah, karena di sini perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q berarti volume. Perbandingan volume P dengan volume si Q. Ya kan? Volume P rumusnya sama, VR kuadrat T, VR kuadrat T. VR kuadrat T. Berarti ini untuk si P, untuk si P. VR kuadrat T untuk Q, untuk Q. Karena tinggi Q dengan jari-jari Q berbeda ya. Karena di sini sama-sama punya V, coret aja karena V-nya pasti sama 2/7 atau 3,14. Untuk jari-jari si P, jari-jari P di sini adalah setengah dari jari-jari Q. Ganti setengah jari-jari si Q pangkat 2. Tinggi P
Tinggi P di sini 2 kali tinggi Q. 2 kali tinggi Q ganti. Ya kan? Titik 2. R-nya tetap RQ kuadrat di tinggi P ya, kali tinggi P. Ini tinggi kok tinggi P, tinggi Q, sorry, kanan Q ya. Nah, maka di sini kalau udah ketemu, kita sederhanakan dulu. Setengah pangkat 2 berarti seperempat. Jari-jari Q pangkat 2. 2 kali tinggi Q banding jari-jari Q kuadrat tinggi Q. Ini udah kelihatan ya di sini. Boleh kita coret nih. RQ kuadrat, RQ kuadrat, TQ, TQ, ya kan? Nah, terus di sini seperempat dengan 2 itu dikaliin jadi 2/4 banding 1. 2/4 banding 1 kali silang. Atau ini boleh sederhanakan jadi 1/2. Ya kan? 1/2 banding 1. Kali silang 2 dengan 1. Ke sini berarti 1 banding 2. Dapat di B. Gampang kan? Itu aja caranya guys. Berarti kita ubah aja bahasa ceritanya ke bahasa matematikanya sesuai dengan ceritanya. Jangan sampai meleset. Nomor 9. Nah, yang untuk nomor 9 ini bukan hafalan ya rumusnya. Ini secara logika aja. Seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 80.000 dan memperoleh laba 25%. Berarti 25% laba itu udah ada di 80.000. 80.000 itu termasuk antara untung dan harga barang kan? Untung dan harga barang di awal. Berapakah harga beli barang? Harga beli ya kan? Berarti 80.000 udah ada harga beli sama si untungnya. Maka 80.000 ini kita kuranglah dengan harga beli, ya kan? Kita nggak tahu harga belinya berapa, kita misalkan dengan X. Terus memperoleh laba 25%. Maka 25% dari si harga awalnya itu kan? Atau harga belinya, maka 25% 25% dari harga belinya, 25% kali si X. Ini X ya. Jangan sampai bilang pula U. Ini supaya X dengan kalinya berbeda aja, guys. 25% kita ubah ke pecahan, 25/100 kali X. 80.000 dikurang X. Ini sama-sama dibagi dengan 25, 1, 25, 4. Kali silang ke sini. Berarti 4 kalikan ke semuanya, karena di situ 80.000 kurang X. 80.000 dikali 4, 320.000. Dikali 4 lagi, 4X sama dengan X. Ya kan, X yang ini ya. Maka kalau dipindahin kanan jadi plus kan. Plus 4 ketemu dengan X berarti 5X. 320.000 dibagi dengan 5 berarti X-nya dapat di 64.000. Itulah nomor 9. Oke, terakhir nomor 10. Dia dibayar 800 per jam. Dia bekerja pukul 8 sampai 16. Dari pukul 8 sampai 16 berarti dia bekerja selama 8 jam kan? Akan dibayar tambah 50% per jam untuk selewatnya pukul 16.00. Jika dia memperoleh bayar 8.000, pada hari itu pukul berapa dia pulang gitu ya. Jadi yang pertama kita lihat di sini, bekerja dia durasinya itu 8 jam, ya kan? Kalau 8 jam berapa uang didapatkannya? Karena dibayar 800, berarti 800 dikali dengan 8 kan, dapat 6.400, ya kan? Karena di sini dia memperoleh 8.000, karena di sini dia memperoleh 8.000, maka 8.000 dikurang 6.400. Itulah yang di luar jam bekerja dia selama 8 jam sampai pukul 16. Itu 1.600. Nah, untuk tambahan biaya, ini beda ya. Kita ambil di luar ini, jangan sampai digabungkan. Untuk tambahan biaya kan dia digaji sebesar 800 per jam. Terus 50%-nya tambahan. Kalau di luar jam 16.00. 50%-nya tentu adalah 400. Berarti kita tambah 400 kan? 1.200. 1.200 ini kalau kita bagi 60, kita mau cari per menitnya berapa dia dapat, ya kan? Itu kan per jam kan, 1 jamnya 1.200 nih. Kalau kita mau cari per menitnya, maka kita coret 0, 120 bagi 6, 12, 120 bagi 6, 20 ya. Jadi 20, ya kan? Biaya per menitnya. Nah, maka dari 1.600 ini baru masuk itu kita lagi ke 1.600. 1.600 baru kita bagi dengan 20. Nah, dia per menit 20 itu. Nah, dicoret jadinya dapat si 0, 16 bagi 2, 8, sekitar 80 menit ya dapatnya ya. Nah, 80 menit. 80 menit itu adalah 1 jam kan 60. Lebihnya 30, 1 jam 30 menit. Jam 16.00 dia pulang, kita tambah dengan 1 jam 30 menit. 17.30, 30. Ya 20 ya. Sorry.
1 jam 20 ya. 80 menit berarti itu adalah 1 jam kan 60, berarti 1 jam sisanya 20 menit. Maka kalau dia pulang 16 tambahin 1 jam, 16 tambah 1 jam 20 menit jadinya 17.20. 17.20 dapat di E, gampang kan? Itulah model-model soal untuk aritmetiknya. Semoga teman bermanfaat bagi teman. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga di follow di IG, selalu ada quiz di story kita guys. Thank you.